Selamat malam, saudara Adel, saudari Adel. Halo Adel, apakah Anda bisa bicara? Baik, kita kasih turun ya. Namanya siapa? Saya tidak tahu ininya. Nama hanya saja orang Batak, katanya marganya butar-butar begitu. Cuman saya nggak, saya nggak tahu namanya siapa. Dia ingin naik kemari, katanya mau cerita apa yang terjadi dengan anaknya begitu. Silakan saja. Kalau mau naik silakan saja. Waipul. Waipul. Ya, selamat malam Waipul. Halo, Waipul. Halo Bang. Ya, Waipul, gimana? Anda Muslim atau bagaimana? Masih Muslim sih Bang. Masih Muslim? Kok masih Muslim sih Bang itu Iya. gimana? Maksudnya gimana itu? Masih Muslim sih Bang? Artinya Anda mau meninggalkan Islam atau bagaimana? Enggak Bang, enggak. Terus? Meninggalkan. Anda masih Islam ini? Masih Bang. Masih Islam. Betulan. Tidak pura-pura jadi Islam untuk menjelaskan agama Islam. Tidak Bang. Oke, apa yang mau Anda sampaikan? Silakan. Belajar aja sih. Apa yang mau Anda sampaikan? Belajar aja sama Bang. Mau belajar. Oh iya, mau belajar apa Bang? Silakan Bang. Mau belajar apa? Ya tentang agama-agama Islam itu lah Bang. Oh iya, silakan. Apa yang mau Anda tanyakan? Silakan. Anda mau bertanya apa? Sambil saya ngecek YouTube saya ya. Kok orang banyak ngomong di komentar katanya YouTube error gimana maksudnya? Saya nggak ngerti juga. Ya, gimana? Ini Bang, Apa itu? kenapa pada agama Islam itu dilarang memakan daging babi? Kenapa dalam agama Islam dilarang makan babi? Karena mereka lihat orang Yahudi nggak makan babi, terus ikut-ikutan nggak makan babi, ya itu. Niru-niru. Jadi agama Islam itu Bang, itu banyak niru-nirunya. Dilihat orang Yahudi sunat, ikut-ikutan sunat. Kan Muhammad itu memperhatikan orang-orang Yahudi, dilihat kebiasaan-kebiasaan mereka. Salah satu kebiasaan orang-orang Yahudi yang sangat menonjol itu adalah sunat dan tidak makan babi. Maka dikaranglah ayat Al-Quran. Diwajibkan atas kamu bersunat. Diwajibkan atas kamu berpuasa. Seperti orang-orang terdahulu berpuasa. Dilihat orang Wahyudi berpuasa, ikut-ikutan puasa. Lihat orang Yahudi sunat, ikut-ikutan sunat. Lihat orang Yahudi gak makan babi, ikut-ikutan gak makan babi. Tapi kalau ditanya alasannya apa, gak tahu itu. Hanya sekedar ikut-ikutan saja. Itulah agama Islam. Makanya Bang, hasil penelitian saya selama 13 tahun, mendalami Al-Quran, mendalami agama Islam, kesimpulan saya cuma itu Bang. Bahwa agama Islam itu adalah agama yang menjiplak atau meniru Yahudi ataupun Nasrani begitu. Memang sih aku juga mau apa ini Bang? Mau apa? Mau keluar dari agama Islam? Ya rencana. Rencana mau keluar. Cuman gini Bang, kami pastikan dulu Bang. Saya pastikan dulu Anda ini benar-benar Islam. Takutnya nanti Anda pura-pura jadi Islam untuk menjelek-jelekan Islam. Coba Bang, kami mau tes dulu Bang. Bacaan Al-Quran Anda coba. Bacakan satu surat, entah apa saja. Supaya kami yakin bahwa Anda Muslim. Coba silakan Bang. Silakan.
Bang. Ayo, mana nih bacaannya? Belum baca lah, soal abang nggak nampak. Saya bagusin di Oke, di YouTube baca tadi ya. ada. Saya memperbaiki di YouTube tadi ada tulisan. Silakan. Ini gua baca bang ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafil khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bil sabri. Oke, baik. Ini apa yang bikin abang ini mau ninggalin agama Islam, Bang? Ya kayak mana bang ya kan? Awak Islam nggak pernah ke masjid pun awak nggak pernah ya pergi. Iya, nyusahin itu Bang, nyusahin. Bayangin, Bang. Abang lagi kerja nih misalnya. Taruh abang buka taruhlah kedai nasi goreng. Biasanya jam-jam 3 sore udah mulai persiapan ya kan? Mau buka ya kan? Nah, jam-jam 5 orang sudah mulai lapar, jam 6, jam 7 itu orang sudah pesan makanan. Di situ kita sibuk, di situ abang ayolah sholat. Jam 6 sudah dipanggil sholat. Sudah gitu abang nggak tahu lagi ngapain, gini ini ngapain, begini ngapain, ya kan? Betul nggak? Iya. Coba kalau kita jujur dari dasar hati yang paling dalam bang, sholat itu nyusahin orang. Betul nggak? Iya, nyusahin orang bang. Makanya untuk orang-orang yang mencari nafkah seperti itu. Bayangin abang lagi nganter orang, nganter pesanan dan lain sebagainya di jam-jam segitu. Anda harus tinggalkan. Karena di dalam ajaran agama Islam itu memang bang tidak boleh kerja di malam hari. Makanya kalau memang benar-benar mau jadi Islam bang, pekerjaannya itu bang, biar abang tahu, pekerjaannya itu jihad. Itu Islam sejak itu. Siang mereka jihad mengambil harta rampasan perang. Iya. Terus malam mereka begini-begini. Ya Muhammad tuh kayak gitu bang kerjanya. Muhammad itu hidup daripada harta rampasan. Hidup Muhammad dari situ. Harta dan rampasan. Iya. Jadi pekerjaan seorang muslim yang sejati itu kayak gitu bang. Seperti itu. Bahkan ada ayatnya dalam Quran. Gimana ini bang? Gimana? Ada ayatnya di dalam Al-Quran. Ayat apa? Tentang panggilan jihad itu. Barang siapa yang dipanggil berjihad itu harus meninggalkan perniagaannya, meninggalkan urusannya, meninggalkan apapun. Karena yang paling utama, yang paling penting itu dalam agama Islam itu berjihad. Cuman karena orang Islam baca Quran, mereka nggak tahu. Mereka tidak tahu itu ada di dalam Al-Quran itu. Karena waktu baca Quran, dibaca Arabnya doang, lalu amin. Begitu. Ya, kalau abang mau meninggalkan agama Islam, rencananya kapan ini? Masih belum tahu bang. Masih belum tahu. Ya, saya sarankan nanti kalau sudah mantap, hati sudah bulat, abang bisa datangi gereja terdekat, belajar tentang kekristenan begitu. Karena abang bilang, saya di Islam udah pusing pala saya bang. Di Islam pun saya disuruh begini-begini, habis itu suruh begini, tangan saya suruh begini-begini, nggak tahu mau ngapain maksudnya, gitu. Saya disuruh sunat tapi nggak tahu sunat ngapain, fungsinya apa. Iya, saya disuruh puasa nggak tahu puasa ngapa. Diwajibkan atas kamu berpuasa seperti orang-orang terdahulu berpuasa. Orang terdahulu puasa ada sebab musababnya.
Ada sesuatu di balik itu. Nah, orang Islam puasa ikut-ikutan saja. Aku nggak pernah puasa, Bang. Gimana? Tapi aku nggak pernah puasa. Iya, makanya saya bilang, Bang. Abang jadi Islam itu sudah percuma. Bahkan, abang nggak pernah sholat Jumat kan? Nggak pernah memang, Bang. Iya, di dalam ajaran agama Islam 3 kali tidak sholat Jumat, tapir. Begitu. Ya, jadi nanti abang mantapkan dulu. Kalau sudah mau keluar dari Islam, kalau sudah mantap, baru seperti yang saya bilang tadi. Oke, begitu ya Bang ya? Oke. Maaf, izin follow, Bang ya. Izin follow. Oke, silakan follow, silakan follow. Terima kasih, Bang ya. Sama-sama Bang, sama-sama. Iya teman-teman ya. Biar teman-teman ketahui ya, banyak orang-orang Islam yang seperti itu teman-teman. Jadi ya kalian pikirkan saja ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Ada Virgo Moy. Virgo Moy. Ya, selamat malam saudari Virgo. Ini saya naikkan tapi belum nyangkut teman-teman. Kemungkinan sinyal ya. Oke Virgo mungkin, kan betul saya bilang kan, perkenalan. Oke, kita kasih naik ada Ramli. Saudara Ramli. Oke, kita kasih naik Ramli. Ramli Karin. Ya, selamat malam Bang Ramli Karin. Halo Bang. Ya, silakan Bang Ramli nyalakan kamera Anda. Halo. Iya Bang, malam. Saya dengar Bang, Anda Muslim. Malam Bang. Kameranya Bang. Baik, saya kasih turun ya. Kalau sudah tidak jelas, saya kasih turun. Teman-teman sekalian, sekali lagi. Jangan lupa follow akun asli Edis TV. Ada banyak di luaran sana akun-akun palsu ya. Pastikan nih akun asli Edis TV followersnya itu sudah hampir 700.000. Dan saya hanya memfollow atau mengikuti. Kalau pakai follow banyak nggak tahu ya. Follow itu artinya mengikuti. Saya hanya mengikuti satu akun saja. Dan itu juga akun asli saya. Jadi akun asli Edis TV di TikTok hanya ada 2. Selain daripada itu sudah pasti palsu, ya. Di YouTube juga hanya ada 1. Selain daripada itu sudah pasti palsu. Saya tidak punya akun di Facebook, saya tidak punya akun di Instagram. Semua akun-akun yang ada di Facebook, Instagram yang membawa-bawa Edis TV sudah pasti akun palsu. Ya, baik berapapun followersnya. Followersnya besar-besar tuh, ada yang 250.000 dan lain sebagainya. Itu semua akun-akun yang saya tidak tahu siapa yang punya itu. Ya, baik, kita lanjutkan kembali. Ada Moms DJ. Kayaknya Moms DJ sudah pernah dengar ini. Sudah pernah naik ini Moms DJ. Tapi kita kasih naik lagi nih. Ya, Moms DJ, silakan nyalakan kamera. Nah. Giliran dinaikkan. Kaget dia teman. Makanya jangan pencet tombol naik. Tombol multi tamu itu, guest itu jangan dipencet. Karena kalau dipencet Anda otomatis masuk ke kolom antrian. Kalau saya pencet naik, Anda naik. Kalau Anda hanya sekedar nonton saja, Anda tidak mungkin bisa saya naikkan. Ya, seperti itu. Oke? Kita kasih naik lagi ada Adel. Tadi Adel saya naikkan tapi belum nyangkut. Saya coba satu kali lagi.
Adel, ya Adel, selamat malam. Adel, baik Adel ini tadi naik, dia tidak nyangkut, sekarang naik, dia tidak bicara. Jadi nampak-nampaknya saya mohon, ini Adel besar ini, followersnya itu 200.000 lebih. Ini nggak mungkin akun abal-abal ini teman-teman. Adel? Baik, karena akun besar dia, jadi saya turunkan saja ya. Kalau udah di atas 100.000 itu akun itu sudah akun besar teman-teman. Kita kasih naik ada sebentar ya. Jamal, kita kasih naik Jamal. Le, salam kenal ya. Oh, Daniel malah. Saya kasih naik Jamal malah ini. Ya, silakan Daniel, nyalakan kamera Anda. Enggak, cuma pengen ngobrol aja, Le. Cuma bilang salam, semangat Le ya. Udah itu aja, aku Kristen, Le. Semangat, itu aja. Teman-teman, apakah kalian tahu bagaimana perasaan saya? Nah, bagi teman-teman yang sudah lama nonton di sini ya gitu. Dan ada lagi yang kayak gitu tuh ada terus. Kalian kalau mau nonton Edis TV, kalau memang kalian mensupport saya, itu nggak perlu kalau cuma ngomong semangat-semangat. Betulan, bukannya saya sombong. Yang ngomong semangat udah kebanyakan. Apalagi ngomongnya harus di acara seperti ini. Ya harus sabar ya, sabar. Kalau memang betul-betul kalian mau mensupport saya itu di sini itu lagi memerlukan tempat. Seandainya saya di negeri Konoha, saya nggak pusing-pusing mikirin tempat. Ada satu hal yang memang menjadi beban pikiran saya itu adalah tempat, teman-teman. Karena bayangkan, kalau tidak ada tempat, karena kalau ke negeri Konoha pasti kita akan langsung dijemput. Ya, jadi kalau teman-teman memang mau mensupport saya, ingin mensupport Edis TV ya, teman-teman ada berkat berlebih, teman-teman bisa support pendirian Rumah Apologet yang saya udah sering katakan kepada kalian. Tapi ya memang yang mensupport itu hanya 1% saja. Jadi teman-teman sekalian, bagi teman-teman yang mau mensupport, teman-teman yang mau mensupport Edis TV, teman-teman bisa mensupportnya di sini nih. Nih, kita punya kolekte atau persembahan untuk pembangunan Rumah Apologet. Di mana cara supportnya di sini nih. Teman-teman silakan tangkap layar atas namanya ini, teman-teman. Ya. Kalau misalnya atas namanya bukan ini, maka itu sudah pasti penipuan. Kalau teman-teman mau support saya, support Edis TV, harus keluar nama saya aslinya. Jangan nanti Anda support Edis TV yang keluar namanya Udin. Nah, itu sudah pasti bodong, sudah pasti palsu. Atau Joko begitu. Harus keluar nama saya. Oke? Kita lanjutkan kembali. Gitu ya, kalau mau support saya itu begitu, bukan semangat, bukan seperti itu teman-teman. Ya itu hanyalah omongan kosong saja kalau seperti itu, kalau semangat seperti itu. Baik, kita lanjutkan lagi. Ini saya ditelepon. Kalau saya sedang live, saya tidak bisa ditelepon teman-teman, mohon maaf. Karena kalau saya angkat, siaran ini putus. Begitu. Jadi kalau yang telepon ini saya tahu orangnya, yang janjian sama saya itu, masalah dia mau bilang apa namanya? Yang kasus di Riau itu loh. Cuman saya nggak tahu nama akunnya mana. Begitu.
Ini terlalu banyak yang mengajukan permintaan naik. Ada 78. Coba di kolom komentar saja bantuin. Namanya siapa itu yang mau naik itu? Christopher Sidabutar. Butar. Coba ya saya lihat Christopher ya. Nggak ada di sini namanya Christopher. Nggak ada teman-teman. Christopher nggak ada. Coba bantuin di kolom komentar ya. Siapa tahu nanti Mardon atau Christopher. Tidak ada juga di sini saya lihat Mardon. Bentar, saya cek lagi ya. Tidak ada. Dan penonton pun nggak jelas. Satu bilang ini, satu bilang itu. Saya pun nggak tahu yang mana. Oke, kita kasih naik Arwan. Arwan, silahkan nyalakan kamera Anda. Hilang. Gus Adam tidak berani naik. H24 yang kerjanya halu tidak berani naik. Siapa? Silakan yo. Kalau memang kalian nonton ngintip-ngintip, ajukan saja permintaannya ya. Kita kasih naik ada Rambu Erani. Mana tadi Rambu Erani? Oke, kita kasih naik Rambu. Ya, selamat malam Rambu Erani. Selamat malam juga Kak, saya dari NTT tapi silakan nyalakan kamera. Kristen saya Bang. Iya, saya tahu. Lalu kenapa gitu tuh? Kan? Kalau Anda Kristen, terus Anda naik, terus Anda mau ngapain gitu loh. Kasihan orang yang mau naik penting, mau naik perlu. Anda penuhi kolom antrian. Aduh, gimana? Teman-teman itu sampai bosen loh. Masa ngomongnya itu terus sepanjang siaran. Ya, cobalah kalian itu mikir dulu lah. Sudah saya bilang berapa kali. Kalau kalian itu nggak ada kepentingan, nggak usah naik. Heran saya dengan kalian. Ya, Riani Siahaan. Riani, silakan nyalakan kamera Anda. Kayak mana hidupkannya ini? Tunggu bentar ya Bang. Silakan. Saya bantu dari sini ya. Ya itu, sudah saya bantu. Ya, gimana Riani? Anda Islam atau Kristen? Siapa Bang? Aku Kristen Bang. Itu. Ya, ada apa Anda naik ke sini? Gimana bilang ya Bang? Aku sebetulnya mau tukar pikiran aja sama Abang. Lalu? Aku merasa aku Kristen tapi belum keimani Bang kekristenan itu. Bukannya di tempat sekitar Anda ada gembala-gembala yang mengepalai sebuah gereja? Bukankah di sana ada komunitas-komunitas Kristen begitu? Iya, memang banyak Bang di sini. Ya, kenapa Anda tidak datang dan bersekutu dengan orang-orang sesama Kristen di situ? Sebetulnya gini Bang, dulu
memang betul aku dari gadis rajin ibadah. Rajin kali aku ibadah waktu aku gadis. Apa itu ibadah itu? Eh Kalau kayak aku pribadi bang, dulu waktu gadis pikiranku ibadah itu aku hanya ingin mendengarkan firman Tuhan, itu aja pikiranku. Ya lalu? Cuman sesudah aku menikah, kayaknya banyak kali pergumulan yang kurasakan dan gak bisa lagi ku imani yang ke gereja itu bang. Salah satu contoh ya bang, kayak misalnya aku pribadi banyak melihat teman-teman yang rajin ibadah, tapi juga banyak melakukan. Tapi jangan begini-begini, wajahnya jangan begini, tinggal separuh begini jadinya. Nah, gini, seperti itu. Gitu bang. Jadi kebanyakan aku melihat banyak sekali teman-teman yang rajin ke gereja di sini hanya formalitas bang. Ya banyak. Yang saya ini kan kenapa kok harus patokannya mereka? Gimana menurutku ya bang? Karena kalau aku pribadi menurutku ibadah itu parsauran atau bisa dibilang kita berkumpul dengan sahabat-sahabat satu gereja. Hanya saja pikiranku begini bang. Ketika aku melihat mereka rajin ibadah, tapi rajin juga menyembah berhala, rajin juga mereka membicarai atau menambah-nambah cerita tentang orang lain, menjelek-jelekkan orang lain. Makanya cari perkumpulan-perkumpulan yang sehat. Saya kan sering bilang, kalau kalian mau ke gereja, cari gereja yang sehat. Karena banyak gereja yang gak sehat. Banyak gereja yang gak sehat. Perkumpulan orang-orang gosip banyak. Bukannya kita jadi Kristen yang sungguh-sungguh, tetapi malah jadi kumpulan gosip banyak seperti itu. Jadi kalau aku pribadi bang, salah nggak bang kalau misalnya kayak aku pribadi, biarlah ku imani imanku dengan beribadah dalam hatiku aja. Misalnya kalau ada yang butuh pertolongan ku tolong, kalau misalnya aku mampu ya ku tolong, itu aja bang. Ya, makanya pengertian ibadah sudah saya jelaskan berkali-kali, tapi ya gini, ini yang di bawah ini sudah banyak orang pada ribut ini. Ini sebenarnya forum diskusi Islam Kristen. Nah, coba yang seperti itu datang ke forum-forum yang Kristen, internal Kristen ya. Boleh? Gitu ya? Iya bang. Oke, terima kasih. Mohon maaf sekali ya, mohon maaf sekali. Ya, teman-teman ya. TikTok ini kan terlalu banyak penggunanya, jadi selalu ada penonton-penonton baru yang tidak tahu penjelasan-penjelasan kita yang sudah kita jelaskan. Apa sih ibadah itu? Ibadah itu kan artinya penghambaan diri. Nah, banyak orang sekarang mengerti ibadah itu artinya pergi kumpul-kumpul nyanyi-nyanyi di gereja. Itu bagian daripada ibadah, tapi pengertian ibadah itu bukan seperti itu. Pengertian yang sebenarnya ibadah, kalau bahasa Ibraninya itu dari kata avodah, dari 3 kata itu, A, B, D, abad, nah, artinya itu hamba, penghambaan diri, begitu ya. Oke, nanti kalau kita jelaskan ke situ tambah lari lagi tema kita. Baik. Kita naikkan kembali ya. Ada Wulan. Ya, silakan Wulan. Nyalakan kamera Anda. Sorry bang. Sorry lah bang, aku Kristen. Baik, kita lanjutkan kembali. Nah, kalian tahu kan yang saya maksudkan? Kenapa penonton-penonton ini memang, ya saya bilang hanya 1% saja yang waras. Yang nggak waras itu banyak sekali jumlahnya. Ya mau gimana?
Ya begitu, kalian sudah lihat sendiri kan? Ketika saya ngomong sudah ribuan kali, apakah mereka dengar? Nggak dengar. Karena memang yang waras cuma 1%. Ya silakan Pio. Dinaikkan share aku kak. Tuh, kalian lihat lagi kan? Dinaikkan katanya. Ya karena dia ngajukan permintaan naik, kok dinaikkan gimana? Karena kamu ngajukan permintaan naik. Kok dinaikkan? Sabar. Bagi yang nggak pernah nge-host, dia mungkin nggak percaya dengan omongan saya bahwa 1% penonton yang waras, 99% nggak waras. Ya, baiklah. Kita kasih naik lagi ada. Makasih Pak Agus Ibrahim. Terima kasih Pak Agus Ibrahim. Rahim GMP. Ya, Rahim GMP, silahkan nyalakan kamera Anda. Saudara Rahim, apakah Anda seorang Muslim? Baik, ini Rahim ini saya lihat dulu berapa followersnya ini. 675. Baik, ini saya blokir dulu saja ini ya. Karena kita tidak butuh penonton-penonton yang seperti ini teman-teman. Oke, sudah kita masukkan dia ke dalam pemblokiran 1 minggu. Baik, kita kasih naik lagi ada Gabil. Ini Gabil ini kemarin sudah naik ini si Gabil ini. Ini Muslim ini Gabil ini. Ya, selamat malam Gabil. Gabil Setiawan. Nah, lari lagi. Orang-orang sudah pada takut dengan Edis TV, teman-teman. Yang muslim-muslim pada takut dengan Edis TV. Gimana teman-teman? Apakah acara kita ganti saja dengan ngobrol-ngobrol santai? Karena nampaknya yang muslim-muslim ini sudah pada ketakutan, gemetaran mereka ngelihat saya itu. Yang muslim-muslim sudah pada keringat dingin. Dengar suara saya saja, halo saja begitu, udah rontok tiang-tiang masjid. Gimana nggak rontok orang kartunya Muhammad sama saya semua. Aduh. Pernah gitu kalian lihat orang muslim berdaya gitu ketika diskusi dengan saya? Nggak berdaya. Persis seperti Mike Tyson melawan itu, siapa namanya? Raffi Ahmad. Aduh. Baik. Kita kasih naik ada Listra. Oke, Listra. Ya, selamat malam Listra. Selamat malam bang. Ya, silakan Listra, nyalakan kamera. Listra. Oh ya. Silahkan nyalakan kamera. Iya, ada apa Listra Anda naik ke sini? Anda Muslim atau Kristen? Kristen bang. Oke, sebentar. Coba tenangin dulu. Oke. Tujuan Anda naik kemari itu apa? Saya pengen tahu ini. Supaya jadi pembelajaran bagi orang-orang yang lain ini. Ada 14.600 orang yang menonton. Coba tolong katakan kepada kami pengen tahu ini apa alasan Anda naik kemari itu. Saya bercerita sedikit bisa. Oke, silakan.
Tapi tentang Yesus, Apakah ini ada hubungannya dengan Islam dan Kristen? Diskusi Islam dan Kristen? iya, Silakan. yang Silakan. saya beli dulu waktu saya merantau di Malaysia, Hmm. saya pernah bermimpi. Saya melihat abang cerita seperti ini, seolah saya rasa nyata yang saya lihat itu. Saya bermimpi seperti ini. Masa itu saya berhubungan dengan laki-laki Islam. Terus itu hubungan kami itu udah lama mau menikah gitu. Itu laki-laki itu mau bujuk saya masuk Islam. Terus itu saya rasa berat dikarenakan dia banyak duit, saya menerima. Halo? Lalu saya berdoa dalam mimpi itu. Saya berdoa, Tuhan kuatkan gitu. Kalau memang saya pilihan, kuatkan saya. Singkat cerita, saya tidur, datang seorang perempuan Muslim, wajah cantik, berpakaian tudung. Lalu dia bawa saya pergi ke tempat yang saya tidak tahu, tapi tanah itu tanah merah. Rumah tidak ada, pohon tidak ada. Setiap hari diajak dalam mimpi bertemu. Dia bilang Islam itu indah. Selalu dia mengasuh saya, masuklah Islam. Islam itu indah. Tapi saya nggak pernah mau dengar perempuan itu ngomong. Dia tahu dalam isi hati saya apa saya bilang dalam hati, dia tahu semua perempuan itu. Terus itu berkata dalam hati saya, perempuan ini gila, tapi dia tahu itu dia marah, dijambaklah rambut saya, berubah muka yang jadi setan. Nah, itulah Islam. Oke, hanya itu? Lagi satu tentang Yesus. Banyak orang mungkin abang nggak perlu seperti ini. Banyak orang mungkin mengira Yesus itu tidak ada. Banyak orang mengira mungkin abang berkata bohong. Tapi saya sudah melihat Yesus. Yesus itu ada. Dia datang, walaupun saya di Malaysia, Yesus itu datang menjamah kepala saya 3 kali karena saya mau masuk Islam itu hari. Dia menunjukkan dirinya nyata jam 1 malam. Iya, tapi begini Bu Listra, gini. Di channel saya ini itu kita itu tidak membahas hal-hal yang sifatnya itu subjektif. Iya, tapi saya memberikan. Iya, saya paham itu. Gini, kalau kita misalnya di forum-forum internal Kristen, di gereja, kesaksian kepada sesama kita, itu menguatkan satu sama lain. Karena banyak orang Islam, saya melihat di live abang ini banyak orang Islam tidak mempercayai abang berbicara, seolah-olah orang pikir abang ini mengada-ngada. Jadi saya naikkan ini supaya orang mendengar. Iya, saya hargai. Apa yang abang beritakan ini untuk keselamatan orang, karena Yesus itu memang ada. Ya, begini Kak Listra ya, saya hargai usaha Anda. Saya juga senang dengan kesaksian Anda. Tapi di forum saya ini seperti biasa saya katakan, forum di sini itu bukan forum hal-hal yang bersifat subjektif. Begitu. Kalau hal-hal yang bersifat subjektif itu kita bicarakan dalam internal kekristenan. Iya, tapi di sini itu forum edukasi. Pernah saya lihat di lab abang ini tentang Yesus bukan disalib. Orang Islam membahas Yesus bukan disalib, tapi yang saya lihat itu dia menjamah kepala saya ini tangannya lobang.
Tangannya lubang, berarti kan dia betul disalib. Yang saya lihat itu, dia betul Iya, membelai kepala saya. tapi membuktikan Yesus Saya disalibkan melihat bukan begitu. Tangan dia itu berlubang. Oke, Berarti- sudah? Oke bang, makasih ya. Sama-sama, baik saya turunkan ya. Iya. Teman-teman ya, kalau kita diskusi antar iman begitu, misalnya Anda diundang begitu untuk diskusi lintas iman, terus Anda ditanya apa dalil-dalilnya, buktinya bahwa Yesus benar-benar disalibkan. Karena dia datang di mimpi saya, tangannya saya lihat berlubang. Itu jawaban-jawaban yang subjektif, yang tentu saja Muslim akan menertawakan kalian begitu. Nah, dalam forum diskusi lintas iman, kita tidak membahas hal-hal yang seperti itu, tapi kita diskusi menggunakan data-data yang tertulis seperti itu. Ya, pilih-pilih lele. Iya, memang harusnya saya pilih-pilih, tapi yang ya mirip gitu semua nanti. Anda percaya yang naik ini 99% yang kayak begitu? Iya, begitu. Gimana? Gimana saya mau milih? Ini ada 68 orang. Saya kalau nggak percaya saya kasih naik satu ya. Nah, coba. Ini yang paling atas nih saya naikkan. Biar Anda bisa tahu apakah saya bisa pilih atau enggak. Ya, silakan nyalakan kamera, Bang. Sebentar Bang ya, saya nyalakan kamera ya. Halo, malam Bang Edi. Ya, selamat malam. Muslim, Bang? Katolik Bang. Iya, ada apa, Bang? Mengajukan permintaan naik? Ya ini aku kepengen ini aja. Kan rata-rata dari kemarin kan dari kemarin aja, dari udah berapa bulan saya ikuti abang, rata-rata yang abang undang masuk itu namanya orang agamanya Kristen semua. Nanti dia bilang salah pencet lah, begitulah ya kan. Di sini saya mau kasih keterangan aja Bang. Nah, penjelasan kan di bawah kolom komentar itu kan ada gambar 2 orang. Ini buat kita ya. Ada gambar 2 orang itu warna merah dan biru. Di situ kalau Anda mau minta naik dalam roomnya Bang Edis, di situ Anda lihat kalau dia sudah warna putih, berarti Anda sudah meminta untuk naik dalam roomnya Bang Edis, begitu. Tetapi kalau dia masih warna biru dan merah, itu berarti Anda belum melakukan permintaan naik, begitu. Jadi rata-rata yang saya lihat, yang abang undang, nanti dia bilang salah pencet lah, gitulah ya kan, dengan alasan, gitu. Dan satu lagi yang saya mau minta, kalau ada waktunya Bang Edis TV, suatu waktu bikin room lah untuk kesaksian orang-orang Kristen, bagaimana kesaksiannya ya kan. Karena orang-orang Kristen yang masuk di roomnya Edis kepengen ada curhatan hati gitu Bang. Dia kepengen curhat sama Bang Edis, tetapi tidak bisa karena Bang Edis sendiri yang membatasi. Karena Bang Edis yang punya room, kalau bisa ada waktu Bang Edis kasih ruang 1 hari aja, 1 malam aja Bang. 3 jam atau 4 jam kah, 2 jam kah, 2, 3, 4 jam kah, Bang Edis kasih ruang. Kemungkinan di situ banyak yang suka Bang kasih ruang kesaksian gitu. Karena hanya itu? Mereka pasti akan ada curhatan hati gitu. Karena yang saya pernah nonton Bang Edis, ada orang Kristen menyesal pindah ke sebelah begitu. Dia pengen kembali ke Kristen lagi. Oke Bang ya? Oke, hanya itu? Ya. Tetap semangat ya. Baik, saya turunkan ya. Yesus memberkati semua ya, silakan. Amin, amin, amin. Saya turunkan ya. Ya, termasuk tadi itu sebenarnya sudah saya terima kan. Cuman kalau begitu acaranya terus nanti jadi keturutan gitu ya. Oke.
Baik. Kita kasih naik ada Rahmat Suryadi. Oke. Rahmat Suryadi. Ya, selamat malam Rahmat Suryadi. Selamat malam, Kak. Bentar, Kak. Ya. Silakan Bang Rahmat, nyalakan kamera Anda. Ya, Kak. Ya, Bang Rahmat Suryadi, ini Anda Muslim, Bang? Muslim, Kak. Muslim. Iya Bang, silakan Bang. Apa gerangan Anda naik kemari? Ya, silakan. Coba kita diskusi yang baik, Bang. Ya. Silakan. Ya. Saya melihat akhir-akhir ini kan memang Islam sama Kristen kan sering kelihatannya kayaknya mencari kesalahannya masing-masing itu loh, mencari jalannya ya kelemahannya masing-masing. Nah, menurut saya itu mending kita fokus ke agamanya masing-masing aja. Kalau menurut saya jangan membahas ibaratnya yang namanya udah keyakinanmu ya keyakinanmu, nggak usah diungkit-ungkit lagi gitu loh. Menurut saya seperti itu sih Bang. Kenapa Anda tidak katakan itu kepada ulama-ulama kalian? Ya harusnya sih pengen sih Bang, cuma kan harus punya power sih Bang kalau gitu, nggak sembarangan kan. Nggak harus punya power, Anda kan bisa naik ke forum-forum Islam begitu. Bilang sama mereka, Iya. supaya kita jangan bahas-bahas agama Kristen. Nanti kalau agama kita dibahas, nanti kita marah, lapor polisi, kan gitu. Coba Anda, saya tanya dulu jujur. Selama Anda jadi orang Islam, pernah tidak Anda mendengar ulama-ulama, ustadz-ustadz, pemuka-pemuka agama Islam bahas agama Kristen? Pernah sih Bang, tapi enggak, itu tertentu aja sih menurut saya. Yang mungkin yang garis-garis keras aja. Kalau yang Islam-Islam yang seperti dia Islamnya sesungguhnya ya enggak bakal bahas-bahas agama lain. Tergantung Islam yang orang-orangnya sih Bang. Islam yang sesungguhnya tidak akan membahas agama lain. Bukannya Al-Quran malah yang membahas agama lain. Iya, tapi kalau yang Islam yang ibaratnya yang balik yang beneran, dia kan membahas agamanya sendiri, nggak akan membahas orang lain. Bukan, agama Islam itu, Al-Quran itu menurut Anda membahas agama orang lain nggak? Iya sebagian, tapi kalau ada yang ulama itu kalau ceramah itu nggak bahas orang lain gitu, maksudnya. Iya, itu kan ulama. Nggak membahas. Itu kan ulama Bang, yang Ya. saya bilang apakah Al-Quran itu membahas agama orang lain? Kok diam dia? Bang, sebenarnya ya, kalau Anda membaca Al-Quran, Al-Quran itu membahas agama orang lain, yaitu membahas agama Yahudi dan Nasrani. Sesungguhnya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani tidak akan senang kepada kalian sampai kalian mengikuti mereka. Betul? Pernah dengar ayat itu? Iya pernah benar. Iya, itu ayat Al-Quran Bang. Jadi jangan bilang bahwa ulama-ulama, ustadz-ustadz yang membahas agama Kristen, agama Yahudi itu tidak ada dasarnya dalam Al-Quran. Ada. Sebenarnya masalahnya bukan di situ Bang. Masalahnya itu bukan hei orang Kristen, hei orang Islam jangan bahas agama lain. Hei orang Kristen jangan bahas agama Islam. Masalahnya bukan di situ. Masalahnya di sini biar Abang tahu. Kalau ada orang Kristen menanggapi orang Islam yang membahas agama Kristen, orang Islam jangan lapor polisi. Orang Islam jangan mempersekusi.
Karena orang Kristen bahas agama Islam itu sebagai sebuah respon, sebagai sebuah tanggapan atas pernyataan-pernyataan Al-Quran. Misal nih, pernyataan Al-Quran yang paling terkenal. Wama qataluhu, mereka tidak menyalibkannya. Wama salabuhu, dan mereka tidak membunuhnya dan tidak menyalibkannya. Akan tetapi yang diserupakan. Nah itu kan akhirnya abang pun percaya itu kan. Ya kan? Betul nggak? Abang percaya itu nggak? Iya. Dan akhirnya itu Iya, percaya. pasti berbenturan dengan imannya orang Kristen. Ketika kalian Muslim mengatakan Yesus itu tidak disalibkan, saudaraku Kristen, yang disalibkan itu adalah orang yang diserupakan. Nah, kami orang Kristen kan jawab. Wahai Muslim, kok bisa kamu katakan yang disalibkan itu bukan Yesus? Lalu siapa? Pokoknya bukan. Tetapi yang diserupakan. Maksudnya gimana yang diserupakan gimana? Ya diserupakan. Ada wajah orang lain diserupakan. Nah, akhirnya kan terjadi sebuah dialog, terjadi sebuah perdebatan. Sebenarnya nggak masalah gitu loh. Yang jadi masalah itu kok bisa orang Kristen itu, orang Islam kalau di debat tuh langsung ngamuk. Ngamuk, marah, mempersekusi, datengin rumahnya rame-rame. Nah, kelakuan buruk orang Islam tuh kayak gitu bang. Itu yang saya sampaikan. Iya, yang mungkin kan Makasih dia Bang mungkin Ceki, yang paling makasih banyak. Ceki. Gimana bang? Mayoritas Islam kan paling banyak mungkin. Mayoritas Islam mungkin paling banyak, makanya dia berani seperti itu. Menurut saya seperti itu. Iya, makanya itu yang saya didik gitu loh. Yang saya utarakan tuh itu. Supaya sama seperti politik loh bang. Kalau kita nonton di acara TV One, acaranya Karni Ilyas. Yang kita lihat kan sebuah perdebatan kan. Adu argumen. Menurut si A yang benar ini. Menurut si B yang benar ini. Mereka adu argumen. Yang gak boleh itu saling mempersekusi. Menggunakan kekerasan. Iya bang. Contoh di ILC, ya kan, satu pihak pendukung Jokowi, satu pihak pendukung siapa begitu. Kan saling mengemukakan gagasannya, saling mengemukakan kehebatannya dan saling menunjukkan kelemahannya. Para penonton akan mengambil kesimpulan yang mana yang benar. Kita nggak jauh beda dengan begitu bang. Kita ini juga mengimani sesuatu yang menurut kita benar, menurut Anda benar. Ya kita ini nih, kita diskusikan nih. Bila perlu kita debatkan. Tapi yang terjadi apa ketika Islam dan Kristen debat? Itu tadi yang saya bilang. Didatangi rumahnya, dipersekusi, dirusak rumahnya. Itulah kelakuan orang Islam. Makanya saya bilang, orang Islam gak mampu bang untuk debat itu, orang Islam gak mampu. Berkali-kali dilakukan diskusi lintas agama yang keluar dari mulut orang Muslim itu seperti itu. Halal darahmu. Boleh kamu dibunuh. Apa seperti itu? Makasih Bang Ceki. Makasih Bang Ceki. Saya mau menjelaskan dari yang jenengan tadi. Harus pengetahuan saya. Itu Yesus itu emang ya kalau ya menurut Islam ya itu emang ditarik ke langit. Habis itu diganti orang lalu menyerupai Yesus. Habis itu disalib. Ya gitu. Kalau di Al-Quran itu seperti itu. Jadi yang menyerupai Yesus itu diturunkan. Terus habis itu yang mirip dibawa ke langit. Oke, baik. Taruh ke atas gitu. Nah, bolehkah keyakinan... Oke, boleh nggak keyakinan Anda itu saya bantah? Atau kita argue di sini, kita melakukan adu argumentasi, boleh nggak? Untuk membuktikan bahwa statement Anda itu benar. Boleh? Kita uji? Boleh. Baik. Kalau begitu,
Berarti banyak orang yang tertipu. Karena mengira itu Yesus, padahal sesungguhnya orang yang diserupakan wajahnya menjadi Yesus. Betul nggak? Iya. Iya. Nah kalau ada Kalau yang saya imani tertipu. seperti itu. Oke, kalau mereka tertipu, ada yang tertipu dan jumlahnya sangat banyak, miliaran. Berarti ada penipunya nggak? Ada lah. Siapa penipunya? Ya yang membuat kisah itu, Bang, saya juga nggak tahu juga. Siapa itu? Yang membuat skenario itu siapa? Ya, yang saya imani ya Allah. Allah Ya emang mengatur Allah. segalanya sesuatu itu. Iya, makanya ketika saya simpulkan bahwa Allah Maha Penipu, kira-kira kesimpulan saya itu salah atau enggak? Iya, enggak juga sih. Nah Emang iya. udah jatuh sama Allah. Iya, makanya saya bilang, ketika saya ungkapkan, kalau begitu wahai muslim, Allah itu adalah sang penipu. Dia menyesatkan banyak manusia. Karena dia merubah wajah orang jadi wajahnya Yesus. Gitu loh. Nah ketika saya bilang begitu, halal darahmu, alamatmu di mana? Ya, itu yang terjadi kayak begitu, Pak. Sesimpel itu sebenarnya masalah kita. Iya. Gitu loh. Iya kan. Ya padahal kan udah jelas kan kalau memang yang di atas itu menyerupakan Yesus kan, terus dinaikkan ke langit. Iya, akibatnya itu kan Gitu kan. tertipu. Orang-orang kan jadi tertipu. Begitu loh. Iya. Tapi Bang Edis juga percaya ya namanya kitab itu ada 5 ya. Zabur, Injil, Kitab, Taurat, Al-Quran itu tahu juga ya Bang Edis. 13 tahun saya memperdalaminya, Bang. Bukan hanya sekedar tahu. Bahkan saya sering mengatakan, tidak mungkin ada seorang muslim yang lebih ngerti Quran daripada saya. Saya belum pernah ketemu orang Islam yang lebih ngerti Islam daripada saya, Bang. Oh gitu ya. Iya. Nah menurut Abang itu berarti Injil itu sudah penyempurna segala kitab atau gimana? Tidak dikatakan seperti itu, Bang. Tidak dikatakan penyempurna segala kitab. Bagaimana mungkin Injil menyempurnakan kitab masaknya sang koki dari mana gitu? Enggak. Injil itu adalah berita gembira. Arti dari Injil itu sebenarnya adalah kabar gembira, kabar baik. Pemberitaan tentang lahirnya sang Mesias. Seperti itu. Bahwa sang Mesias penyelamat yang Kalau Al-Quran dinantikan. di Islam kan menyempurna segala kitab. Kalau Al-Quran yang di Islam itu kan emang penyempurna segala kitab. Kalau yang di Al-Quran. Nah, kalau yang di tapi Injil tadi bahagia. iya, kabar gembira. Tapi Memberi itu kabar pun bahagia. Tapi itu pun jadi sebuah masalah, Bang. Ketika Al-Quran mengatakan bahwa Al-Quran itu penyempurna, statement itu akan membuat orang yang berpikir pasti akan meninggalkan Al-Quran itu. Bagaimana dikatakan penyempurna, tetapi Al-Quran itu tidak lebih jelas daripada yang diklaim disempurnakan. Saya kasih contoh misalnya. Di dalam kitab-kitab terdahulu dijelaskan kenapa orang sunat, buat apa sunat, umur keberapa sunat. Dijelaskan. Tapi ketika Al-Quran datang, apakah Al-Quran membicarakan tentang sunat? Kagak, nggak tahu. Quran sunat itu buat apa? Nggak tahu. Quran itu. Orang Islam sunat, nggak tahu dia sunat karena apa. Makanya nggak mungkin Quran itu penyempurna, nggak mungkin. Kalau peniru ya, peniru kitab-kitab sebelumnya. Jadi di dalam kitab-kitab sebelumnya ada peristiwa begini diikutin. Peristiwa begitu diikutin. Tanpa dia tahu kenapa harus begitu. Coba saya tanya jujur, Bang. Anda pasti sunat kan?
Iya, kalau sunat kan emang untuk kebersihan sih, Bang. Selain buat agama, emang itu buat kebersihan. Oke, Kalau di menurut mana saya- dalam Al-Qur'an bahwa sunat itu untuk kebersihan? Ya memang nggak ada sih, Bang. Nggak Itu kan ada. emang Lalu orang bagaimana tua yang kita- nyuruh sunat dulu sih. Lalu bagaimana kita mengatakan bahwa Quran kita penyempurna? Jadi kan nggak layak dikatakan Quran kita penyempurna, Bang. Bahkan jauh dari sempurna, dia tidak menjelaskan apapun tentang sunat. Dia tidak menjelaskan apapun tentang kenapa Ibrahim bersunat. Kapan Allah memerintahkan Ibrahim sunat? Nggak jelas, Bang. Quran itu nggak jelas. Bukti bahwa Quran tidak jelas adalah ketidakpuasan umat muslim terhadap Al-Quran. Apa buktinya kalau umat muslim itu nggak puas terhadap Quran? Umat muslim itu mengimani kitab-kitab sesudah Al-Quran. Kitab ulama A, kitab ulama B, kitab kuning, kitab fikih, kitab hadis. Itu adalah sebuah bukti bahwa umat muslim tidak puas dengan Al-Quran. Ya, sekarang gini, Bang. Tadi kan Bang Isi mengatakan 5 kitab ya, sudah masuk Bang Edis pelajari. Nah, menurut Bang Edis, dari 5 kitab itu yang paling klek di hati Bang Edis tuh kitab apa? Ya Bible, Taurat dan Injil. Kalau bahasanya Bible, Bible itu kan artinya kumpulan buku-buku. Berarti Atau ada hubungannya perpustakaan. sih, Bang, kalau Taurat Injil itu. Ya, jelas ada Berarti hubungan. ada hubungannya kan? Jelas. Berarti Kristen itu pelajari 2 kitab, Taurat sama Injil. Ya. Sedangkan Islam cuma Al-Quran gitu, sama hadis ya. Al-Quran memerintahkan, Bang. Di dalam Al-Quran, umat Islam itu diperintahkan untuk beriman kepada kitab-kitab terdahulu. Jelas ya. Kitab Taurat dan Injil. Tetapi yang terjadi orang Islam tidak percaya itu. Karena orang Islam tidak membaca Al-Quran. Mereka membaca huruf Arab. Sekali lagi saya katakan, Bang. Umat Islam tidak belajar Al-Quran. Tetapi umat Islam belajar huruf Arab lalu mengaminkannya. Jadi yang saya lihat fenomenanya adalah di mana umat Islam itu telah memuja, mengkultuskan bahasa Arab. Bahasa di surga nanti bahasa Arab. Pertanyaan alam kubur bahasa Arab. Maka kursuslah bahasa Arab. Saya mengungkapkan apa yang nyata, Bang. Memang begitu. Umat muslim itu kalau ada orang Arab datang ke Indonesia mau kasih sumbangan. Terus dia ngomong, saya datang dari Arab Saudi, saya memberi sumbangan kepada masjid. Yang di belakang begini, amin. Disangka itu baca doa. Padahal dia hanya ngomong saja dalam bahasa Arab. Itu yang terjadi. Dan fenomena ini tidak bisa disangkal oleh siapapun. Walaupun pernyataan saya ini pahit, nyelekit begitu ya di hati. Tapi yang saya katakan ini benar. Begitu. Iya, Bang. Saya juga banyak kan punya teman-teman Kristen juga pada ngomong gitu emang. Kenapa sih Muslim kok selalu mengulik-ngulik orang Kristen? Yang penting dia agamanya udah bener, merasa bener kan udah, gak usah bahas-bahas yang lain. Ya banyak sih teman-teman saya juga pernah masuk gereja juga, Bang. Tapi ya ikut temen juga ingin tahu lah. Saya juga bilang sama ayah dulu, Pak, saya ingin mengetahui bagaimana sih Kristen caranya ibadah gitu aja. Ya boleh ayah juga boleh. Dulu waktu Supaya agak sedikit sinyal. Iya, oke lah. Gitu ya, Bang Rahmat ya. Iya bang. Oke. Terima kasih Bang Terima kasih, Rahmat. Bang. Sudah dinaikkan. Sama-sama Bang Rahmat. Saya ucapkan selamat malam. Ya, Bang. Terima kasih. Saya turunkan ya Bang Rahmat ya. Saya turunkan. Iya. Terima kasih, Bang. Sama-sama Bang. Iya.
Mau dibantah juga, ya benar yang saya katakan kan kebenaran. Apakah saya mengucapkan fitnah ketika saya katakan orang Islam sangat membangga-banggakan Arab, sangat mengkultuskan Arab, huruf-huruf Arab. Bacanya saja harus benar, harus pakai cengkok. Alhamdulillah. Ya memang begitu. Harus begitu bacanya. Karena kalau salah nanti malaikat nggak ngerti kita ngomong apa. Makanya saya katakan orang Islam tidak pernah belajar Al-Quran. Mereka belajar membunyikan huruf-huruf Arab. Makanya mereka nggak tahu isinya. Disuruh beriman kepada Injil, disuruh beriman kepada Taurat. Tetapi di rumah orang Islam tidak ditemukan satupun Taurat dan Injil. Yang ditemukan malah kitab-kitab hadis, kitab kuning, tamasya ke surga, bidadari bermata jeli. Itu yang ada di rumah-rumah orang Islam. Ketika saya katakan begitu, dibilang penistaan agama. Tangkap orang ini penista. Yuk silakan. Saya kasih kesempatan kepada yang muslim. Naik kemari. Kemudian bantah. Di mana salahnya saya mengatakan itu coba. Ya, saya kasih kalian kesempatan. Kita kasih naik ada Amir Satria. Semoga kita dapatkan seorang muslim yang berpendidikan dan berilmu. Amir Satria. Undang bang, nggak bisa aku. Saya undang untuk menyalakan kamera, silakan Anda terima. Terima. Ya, Bang Amir Anda muslim. Bang. Selamat malam. Anda muslim? Aku Hindu bang, maaf bang, aku hanya mau bertanya. Hindu, namanya kok Amir bang? Iya Amir Satria, tadi dulunya bapakku ngasih nama itu, aku pun nggak jadi masalah masalah nama bang. Sebenarnya namaku Wayan Amir gitu. Ya apa? Gini bang, aku ada yang saya tanyakan bang, pengen minta itu? solusi dari abang ya. Apa itu? Aku 8 bersaudara, yang mualaf 1. Maksudku, aku ingin saudaraku ini kembali lagi. Gimana caranya bang? Pertama, suruh nonton Edis TV. Kedua, beritahu kepadanya begini. Kamu kan mualaf, iya. Yang kamu ikuti Muhammad, iya. Bilang, bagaimana kamu mengikuti Muhammad yang sedemikian rupa itu? Jelaskan bahwa Muhammad itu banyak dalam tanda kutip kasusnya. Dia itu tidak bisa dikatakan orang beriman menurut ajaran agama Islam. Muhammad itu takutnya sama manusia. Iya. Di dalam Al-Quran diperintahkan hanya takut kepada Allah. Tapi Muhammad di dalam Al-Quran takut sama manusia. Bahkan Muhammad itu menurut Al-Quran tidak masuk kategori orang yang beriman. Tolong dicatat nih, wahai kaum muslimin. Menurut Al-Quran dan hadis, mustahil Muhammad seorang beriman. Iya bang, iya. Iya. Karena menurut Al-Quran, orang yang beriman itu tidak mungkin bisa dipengaruhi oleh setan.